Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my 22nd video, still learning English, and you still in Miss Office channel. Okay, today we have the same material and it's still about present continuous tense part 2. Okay, but don't forget to subscribe, like, and comment before you watch this video. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai present continuous tense. Nah, present continuous tense ini berhubungan dengan tenses yang menunjukkan waktunya sedang berlangsung ya. Berarti kegiatan yang kita lakukan itu masih sedang berlangsung atau sedang terjadi. Itu dia arti dari present continuous tense. Namun untuk bagian kedua ini dia yang non verbal. Non verbal itu berarti bentuk kata kerjanya yang tidak ada tindakan, no action, seperti kata sifat, adjective, noun, ataupun job, pekerjaan, lalu adverb, keterangan, baik dia itu keterangan place, time, manner, or frequency. Okay, now we discuss about this topic and we are into the pattern. Nah, jadi ini ada rumusnya. Untuk rumus simple ya ataupun yang sederhana untuk present continuous tense ini ada kalimat positif di mana pertama itu harus subjek ya. Subjek dulu. Subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it. Nah, jadi untuk kalimat positif setelah subjek plus to be. To be seperti biasa itu adalah is, am, are, plus. Nah, disinilah keistimewaan dari present continuous tense yang part 2. Dia harus diikuti dengan kata being. Ya, biasanya kan kalau dia non verbal selalu pakai to be, is, am, are. Namun di sini udah ada to be, is, am, are, dia harus ditambahi being ya untuk kata kerja yang non verbalnya plus complement. Ya, itu untuk kalimat positif. Kalimat negatif ya, yang pertama tentu masih subjek yang I, you, we, they, he, she, it ya. Setelah ketujuh subjek ini plus to be, is, am, are. Nah, lalu ditambahin not. Nah, ingat ya, setiap kalimat negatif selalu letakkan not setelah to be. Nah, jadi letakkan not setelah to be, is, am, are plus being. Nah, juga ini jangan lupa ya. Jadi setelah to be, is, am, are dia pakai being untuk kalimat positif. Namun untuk kalimat negatif beingnya setelah not dulu. Ya, setelah not baru dia being. Nah, setelah being plus complement, pelengkap ya. Pelengkap ini bisa tadi dia kata benda ataupun pekerjaan, bisa dia kata sifat, bisa dia keterangan ya. Seperti video sebelumnya saya sudah menjelaskan komplement itu apa aja yang terdirinya. Nah, itu untuk kalimat negatif rumusnya. Sekarang untuk kalimat interrogative sentence, kalimat tanya. Nah, otomatis to be, is, am, are itu pindah ke depan. Jadi rumus dari kalimat tanya itu to be-nya dulu is, am, are plus subjek yang ketujuh ini. Setelah subjek plus being ya. Don't forget to put being in present continuous tense part 2 ya. Setelah being lalu letakkan dia complement, pelengkap. Nah, itulah rumus dari present continuous tense part 2 yang non verbal. Oke, untuk lebih jelas kita lihat contoh. Di sini ada contohnya dua kalimat. Yang pertama saya menggunakan subjek I. Jadi di sini subjeknya I, to be-nya otomatis harus yang am ya. I am being. Nah, jangan lupa meletakkan being setelah to be am. Setelah being lalu kita masukkan komplementnya. Di sini komplementnya sick, sakit. Sakit merupakan komplement dari adjective yaitu kata sifat. Nah, berhati-hati ketika kita membuat kalimat untuk present continuous part 2 untuk dia komplement seperti adjective, noun, or adverb jangan ditambahin lagi ini ya kata ini belakang setelah being. Contohnya I am being seeking. Nah, gini misalkan contohnya. Karena selalu ingat untuk present continuous yang part 1 ya. Salah. Karena kenapa tidak usah pakai ing lagi di sini? Karena ing itu sudah diletakkan di being ya. Jadi dibantu dengan be, ditambahi ing jadi being. Jadi untuk kata sifat, kata benda ataupun keterangan, tempat, waktu, cara ataupun frekuensi itu tidak perlu tambahi ing untuk kata tersebut ya. Selalu dibantu dengan being ya. Remember, ini untuk kalimat positif. Yang kedua, kalimat negatif. I am not. Nah, letakkanlah not setelah to be, is, am, are ya. Lalu being juga plus sick ya, kata sifatnya. Ini untuk kalimat negatif sentence. Interrogative sentence otomatis to be-nya pindah ke depan. Nah, ingat perjanjian, kalau dia di sini I kalimatnya, kita harus mengubahnya menjadi you. Kenapa? Karena secara logika
kita tidak mungkin, it's impossible to ask yourself, tidak mungkin menanyakan pada diri kamu sendiri, pasti menanyakan orang lain. Jadi pakailah to be ya yang are, lalu are you being sick ya. Jadi setelah to be, are, subject, lalu pakai being, dan don't forget letakkanlah apa komplimennya di sini. Komplement adalah kata sifat. Ini untuk kalimat interrogative sentence ya. Berarti ini contoh dari komplement yang adjective. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua di sini adalah subjeknya the bird ya. Ini the bird ini merupakan subjeknya. The bird artinya burung. Nah, burung itu subjeknya bisa diganti dengan it ya. Jadi it to be-nya is. Jadi the bird is. Jangan lupa letakkan being juga ya. Being. Nah, on the branch. Nah, apa artinya? Burung itu sedang berada di atas cabang ya, cabang pohon ya, cabang pohon ini contohnya ya, the branch. Nah, jadi setelah being dia menunjukkan keterangan. Ini keterangan apa? Di atas cabang, keterangan tempat. Berarti kalimat ini menunjukkan complement adverb of place ya, yang tadi adjective. Nah, itu untuk kalimat positif. Kalimat negatif, the bird ini bisa kita ganti menjadi it ya. Ini sama aja the bird dengan it. Tapi kalau di awal ya tetap the bird dulu ya, biar tahu hewan apa yang berada di atas cabang ya. Jadi untuk kalimat kedua ketiga tidak usah lagi the bird lagi, tidak usah ada pengulangan lagi, cukup aja the bird di awal. Nah, itu kalau kita disuruh membuat kalimat positif, negatif ataupun interrogatif ya. Nah, jadi the bird kita ganti menjadi it is. Nah, jadi ingat setelah to be letakkan not ya. It is not being on the branch. Ya, ini untuk kalimat negatif sentence. Oke, next. Interrogative sentence seperti biasa as usual, to be-nya pindah ke depan. Jadi di sini to be-nya adalah is. Is-nya pindah ke depan. Setelah is, masukkan subjeknya it ya. It is it ya, is it. Lalu letakkan being-nya. Is it being on the branch? Apakah burung itu sedang berada di atas cabang? Nah, ini untuk kalimat interrogative sentence. Jadi untuk present continuous tense ini adalah tenses yang mendiskusikan atau membahas suatu kejadian yang masih sedang berlangsung ya, tapi dia ini dalam bentuk non verbal, tidak ada tindakan. Contoh dari kata kerja non verbal seperti kata sifat ya. Kata sifat itu udah bawaan dari lahir kita ya. Kata sifat, pekerjaan seperti noun, kata benda, lalu keterangan ya. Jadi itu dia termasuk dari non verbal untuk part 2-nya. Nah, I think that's all about this topic. If you have any question, don't forget to give comment on the below of the video. Okay, thank you. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.